Shalom. Jumpa lagi bersama Jemaat Gemim Betania Tenling Tingkulu dalam program Kusapa, kunjungan sharing dan pengembalaan. Dan program saat ini dipandu oleh Jemaat Kolom 1 Gemim Betania Tenling Tingkulu. Untuk itu saya mengucapkan selamat datang bagi kita semua. Dan marilah kita bersama-sama untuk fokuskan pikiran, hati dan pikiran kita untuk masuk dalam program ini. Dan sebelum kita mulaikan seluruh rangkaian program Kusapa ini, marilah kita minta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, bersyukurlah kami karena Engkau sudah memberi kami kesempatan untuk beraktivitas di sepanjang hari ini. Sehingga dalam tuntunan Roh Kudus, kami semua boleh digerakkan untuk bersama-sama membangun iman di dalam program kunjungan sharing dan pengembalaan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah menghadirkan kami, Engkau juga yang akan menuntun kami di dalam program ini. Baik kami semua yang hadir maupun yang menonton acara ini. Teristimewa untuk pembawa materi Bapak Pendeta Andrio Awi. Biar dalam pertolongan Tuhan semuanya boleh jadi dan berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman pelayan, bahkan juga para penonton, saat ini kita akan masuk dalam materi yang akan dibawakan. Pembawa materi saat ini adalah Pendeta Andrio Maxrio Awi. Dan kita akan membaca firman Tuhan saat ini yang terambil dalam Lukas 8 ayat 4 sampai 14. Pembacaan kita pada malam hari ini terdapat dalam Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 15 yang berjudul Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam satu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu di dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah
orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita saat ini. Mari sekarang kita akan masuk dalam pembahasan materi yang akan dibawakan oleh yang kekasih Pendeta Andrio Maxrio Awi, Sarjana Teologia. Shalom. Puji Tuhan. Jumpa lagi kita dalam program kunjungan, sharing dan penggembalaan atau kusapa Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu. Dan kali ini materi akan disajikan berangkat dari firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai ayat 15 yang menyampaikan tentang sebuah perumpamaan, dan perumpamaan ini juga sebenarnya dicatat dalam Injil Matius pasal 13 dan Injil Markus pasal 4. Karena itu perumpamaan ini sangat populer. Itulah sebabnya pokok pembacaan dan pemberitaan firman ini perlu mendapat perhatian lagi bagi kita sebagai warga gereja, supaya kita boleh menangkap makna daripada perumpamaan ini dan lebih sungguh-sungguh lagi dalam kerja pelayanan memberitakan firman Tuhan. Tema kita berdasarkan MTPJ atau materi trilogi pembangunan jemaat diberi judul Firman yang berbuah dalam ketekunan. Kita masuk pada pengertian tema. Firman dalam bahasa Yunani disebut logos, yaitu firman Tuhan. Berbuah artinya dalam bahasa Yunani karpoporea, artinya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat atau buah yang bermanfaat. Tapi hal ini lebih dimaksudkan perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang baik, yang bermanfaat atau berguna bagi kehidupan banyak orang. Bahkan buah-buah ini juga seharusnya mendatangkan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Kata ketekunan diambil dari kata bahasa Yunani hupomone, yang juga bisa berarti kesabaran,
kemampuan untuk bertahan, konsisten, dan berkelanjutan. Karena itu dapat kita rumuskan, setidaknya tema ini mengandung pengertian bahwa firman yang didengar dan diaplikasikan melalui tindakan atau buah-buah yang baik secara konsisten terus-menerus merupakan implikasi dari perumpamaan ini. Atau dengan kata lain, tema ini mau menegaskan hati yang baik merupakan lahan yang subur bagi benih firman untuk bertumbuh dan menghasilkan buah. Itu beberapa pengertian tentang tema ini. Nah, mengapa tema ini yang dipilih? Mengapa? Dengan kata lain, kita perlu memberi alasan bahwa tema ini bertujuan untuk mengajar warga gereja untuk mengetahui siapa penabur dan apa yang dimaksud dengan benih yang ditaburkan oleh si penabur itu. Isi pemberitaan atau pengajaran dalam perumpamaan ini juga bermaksud supaya menyiapkan warga gereja atau jemaat kita untuk memiliki hati yang baik, yang mau menerima dan melakukan firman yang sudah didengar ataupun suka mendengarkan firman. Beberapa hal juga dalam tema ini memberi ruang bagi gereja untuk melakukan otokritik. Gereja dalam hal ini warganya, termasuk gereja secara institusi, untuk terus mengevaluasi sejauh mana gereja ini telah merespons panggilan sebagai pemberita Injil atau penabur benih firman. Tema ini juga tentu punya alasan untuk mendorong kita supaya melihat pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan. Kita selalu harus diingatkan untuk back to the Bible, kembali ke Alkitab. Sebagaimana semangat reformasi salah satunya adalah sola scriptura, hanya Alkitab. Supaya melalui firman ini juga
gereja boleh mengalami transformasi. Bukan hanya reformasi tapi juga transformasi. Gereja benar-benar menghasilkan buah-buah yang nyata. Kalau boleh juga dikatakan buah-buah yang bergizi untuk menghasilkan satu kehidupan yang berkualitas. Tema ini juga sebetulnya merupakan satu dorongan yang kuat bagi setiap warga gereja supaya memiliki kesediaan melanjutkan pekerjaan yang ditugaskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, supaya terus-menerus menabur benih, memberitakan firman secara berkelanjutan. Tema ini juga dimaksudkan supaya setiap orang yang terpanggil sebagai penabur firman, atau seturut dengan teks kita disebut penabur benih, tidak mudah kecewa atau berputus asa ketika menghadapi tantangan pelayanan, karena tidak semua benih akan jatuh dan tumbuh di tanah yang baik. Itulah beberapa alasan yang berkaitan dengan tema ini. Selanjutnya kita melihat beberapa hal yang perlu terkait dengan kitab Injil Lukas ini. Saya kira kita sudah berkali-kali membahas tentang siapa penulis kitab Injil Lukas ini. Pembahasan teks, eksegese. Sebagaimana biasa saya mencoba membuat pembagian pokok pikiran Lukas 8 ayat 4 sampai 15 ini. Pokok pikiran yang pertama ayat 4 itu mencatat tentang konteks cerita. Bahwa saat itu dikatakan bahwa orang banyak berkumpul, datang bergabung dari kota ke kota, berbondong-bondong untuk ada bersama dengan Yesus. Begitu banyak orang sehingga motivasi mereka untuk berkumpul tentu saja juga sangat berbeda-beda. Hal ini juga mau memperlihatkan bahwa popularitas Yesus zaman itu menurut catatan Lukas sangat luar biasa. Sebagaimana dicatat dalam Injil Matius, konteks Yesus menyampaikan perumpamaan ini
Bahkan juga perumpamaan-perumpamaan yang lain ketika berada di tepi danau Galilea. Karena banyak orang sehingga Yesus harus naik ke perahu dan berbicara di atas perahu, sementara orang banyak yang berkumpul itu berada di daratan. Yesus tahu bagaimana mengkondisikan satu komunikasi yang baik. Nah, pada kesempatan itu Yesus memulai dengan berkata dalam satu perumpamaan. Dalam bahasa Yunani disebut parabole, atau dalam bahasa Inggris parable. Yang secara harfiah berarti melempar ke samping. Tetapi dalam pengertian yang sesungguhnya membandingkan ataupun sesuatu yang disejajarkan lalu dibandingkan untuk menemukan perbedaan, untuk menemukan dan mengangkat makna dari perbedaan itu. Selanjutnya pokok pikiran yang berikut saya memberi judul benih dan jenis tanah. Bagian ini menerangkan pertama-tama seorang penabur. Ada seorang penabur keluar atau pergi keluar menaburkan benihnya. Kata keluar ini mengandung makna bahwa orang itu meninggalkan tempat kediamannya, tapi juga mengandung makna dia diutus untuk keluar dan harus berada di tempat di mana benih yang ia miliki harus ditaburkan. Ini sesungguhnya adalah gambaran tentang pekerjaan seorang petani ataupun seorang pekerja yang bertugas untuk menaburkan benih. Namun lebih jauh daripada itu, siapa penabur dalam konteks ini? Para ahli lebih sepakat menunjuk kepada Yesus sendiri sebagai sang penabur. Namun selanjutnya siapa penabur itu memang tidak terlalu penting rupanya untuk dijelaskan dalam perikop bacaan kita. Nah, pada waktu menabur, kata-kata ini mengesankan bahwa penabur itu melakukan penaburan benih secara random dalam satu lokasi, satu area. Ya. Bahwa area itu ada tanah yang sudah dibajak, sudah disiapkan untuk ditaburi,
Tapi ketika dia menabur, biasanya menabur gandum. Seperti di zaman dulu, orang-orang tua, oma opa kita cenderung menanam padi ladang dengan menabur, melemparkannya. Ketika lahan itu sudah dibersihkan, baru dilemparkanlah benih padi atau gandum itu. Nah, di samping lahan itu ada jalan, di pinggir lahan itu ada yang berbatu-batu, ada lahan yang berbatu, di pinggir lahan itu ada yang belum dibersihkan, semak duri. Sehingga ketika dilemparkan, ada yang jatuh di jalan atau di pinggir jalan karena terlalu kuat, sehingga ada yang tercecer di tepi jalan. Demikian juga ada yang jatuh di tanah yang berlapis batu atau tanah bercampur batu, dan ada yang tercecer di antara atau di tengah-tengah semak berduri. Dan yang keempat digambarkan jatuh di tanah yang baik, tanah yang mungkin disiapkan. Ya. Nah, yang jatuh di tanah yang disebutkan di sini di pinggir jalan menggambarkan tanah yang keras, tanah yang sering dilalui, dijalani, diinjak orang itu adalah tanah yang keras, sehingga benih itu tidak segera tumbuh. Apalagi karena ini di jalan, maka sering dilalui orang, maka benih itu diinjak-injak orang. Bahkan karena dia tidak lagi berfungsi sebagai benih, burung-burung yang lewat di situ memakannya sampai habis. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan, tidak sempat bertumbuh, rusak diinjak orang, dan dimakan habis oleh burung-burung. Lenyap seketika benih yang di jalan itu, di pinggir jalan itu. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu bertumbuh sebentar, tapi kemudian kering, mati karena tidak ada air, tidak ada suplemen yang dibutuhkan oleh benih itu. Ini menggambarkan keadaan atau kondisi tanah yang umumnya juga didapati di daerah Palestina atau Israel sekarang. Ada tanah-tanah yang lapisan tanahnya sangat tipis, di bawahnya batu kapur. Ya. Ini menggambarkan tentang sifat tanah yang dangkal. Ya. Sehingga ketika datang terik panas, benih yang sudah tumbuh itu layu, kering, dan mati. Yang jatuh di tengah semak duri bertumbuh, tapi bersama-sama dengan semak duri yang lebih kuat menghimpit yang lemah,
Sehingga demikian juga benih itu yang sudah tumbuh lambat laun mati dihimpit oleh semak duri. Yang jatuh di tanah yang baik dikatakan bertumbuh dan menghasilkan buah 100 kali lipat. Dalam Injil Matius dan Markus ada 30 kali lipat, ada 60 kali lipat sampai 100 kali lipat. Nah, bagian ini ditutup dengan siapa mempunyai telinga hendaklah ia mendengar. Itulah perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang banyak yang berbondong-bondong berkumpul dari kota ke kota mengikuti Yesus. Saudara-saudara, sekali lagi itulah khotbah atau penyampaian pengajaran Yesus. Berhenti di situ. Yang menarik adalah ayat 9 dan 10. Pokok pikiran yang berikut. Maksud perumpamaan itu. Apa yang disampaikan Yesus ternyata tidak dimengerti oleh murid-muridnya. Apalagi orang-orang yang datang berbondong-bondong. Murid-muridnya saja yang sering mengikuti Yesus tidak mengerti, tidak paham dengan perumpamaan itu. Karena itu sangat mungkin ditafsirkan bahwa setelah Yesus menyampaikan perumpamaan itu, maka orang-orang yang berbondong-bondong saat itu bubar, pulang, entah kemana, untuk kembali ke rumah mereka aktivitas masing-masing. Karena apa yang disampaikan oleh Yesus, para murid saya tidak mengerti, apalagi orang-orang yang mendengarkannya. Karena itu kita melihat bagaimana dicatatkan di sini perumpamaan itu menimbulkan pertanyaan. Perumpamaan itu menjadi semacam teka-teki yang harus dipecahkan, menimbulkan pertanyaan bagi para murid. Para murid ini mau bertanya, nah, apa tanggapan Yesus ketika para murid itu bermaksud menyampaikan pertanyaan? Apa maksud dari perumpamaan itu? Disinilah Yesus berusaha menjelaskan. Justru inilah juga ayat 9 dan 10 bagian yang krusial dari perumpamaan ini. Maksudnya, inilah seharusnya yang terjadi bagi orang-orang yang mendengarkan firman yang disampaikan oleh Tuhan. Tidak hanya sampai di mendengar, tapi harus juga sampai di memahami, mengerti lebih dalam, lebih jauh. Karena itu boleh dikata Yesus sangat mengapresiasi ketika murid-muridnya, ketika orang banyak itu sudah bubar, maka murid-murid itu mendekati Yesus dan menyampaikan pertanyaan, apa maksud
Bahkan dalam Injil Matius, mengapa engkau menyampaikan perumpamaan itu? Perumpamaan itu merangsang logika dari para murid untuk menemukan arti atau makna dari perumpamaan itu. Nah, karena itu inilah kesempatan bagi Yesus untuk menjelaskan maksud perumpamaan itu dengan membedakan siapa murid Yesus dan siapa orang-orang lain. Hal ini juga sebenarnya mau menyingkapkan kedudukan para murid itu sungguh-sungguh orang-orang yang mau mencari tahu, mau mengerti, dan ingin mendalami firman Tuhan. Dalam prinsip-prinsip logika, bukan soal menjawab pertanyaan yang utama, tapi bagaimana mempertanyakan persoalan. Bertanya artinya berpikir, ingin mencari tahu, ingin mendalami. Sifat mendasar manusia selalu adalah ingin tahu. Tapi ada juga orang-orang manusia yang sifatnya sok tahu. Nah, inilah yang membuat Yesus mengapresiasi dan menyingkapkan satu maksud yang sangat dalam, bahwa kepada murid-murid, kepada kamu, kepadamu, Yesus telah menyampaikan rahasia kerajaan Allah atau kerajaan surga. Tapi kepada orang-orang lain disampaikan perumpamaan supaya sekalipun mereka mendengar, memandang, sekalipun mereka melihat, tapi sebenarnya tidak melihat. Sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mengerti. Maksud Yesus adalah mendengarkan firman itu perlu kesiapan dan kesungguhan sampai di memahami, bukan hanya sekedar menerima begitu saja. Artinya firman itu perlu juga didalami secara logika, walaupun logika itu bukanlah tujuan daripada kehidupan ini. Logika juga harus dilibatkan dalam memahami firman. Nah, karena itu ketika Yesus mengatakan kepada murid-murid, Ia telah menyampaikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain itu dalam perumpamaan, sebenarnya dengan ini Yesus mau katakan bahwa untuk memahami firman, setiap orang yang mendengarkan harus sungguh-sungguh mendalami firman itu. Firman yang disampaikan membutuhkan respons yang tulus
harus menimbulkan rasa ingin yang kuat untuk mengetahui dan mendapatkan kebenaran yang lebih kuat. Nah, karena itu membedakan antara orang-orang lain dengan murid-murid, Yesus melihat yang disebut murid-muridnya itu mereka sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan. Sementara orang lain mungkin hanya dengan motivasi untuk kepentingan tertentu atau sekedar ingin mencari tahu siapa Yesus. Karena itu di sini juga sebenarnya mau dikatakan tidak semua orang yang mendengarkan firman memahami firman itu. Bisa terjadi seperti firman itu jatuh di tanah yang keras, di pinggir jalan, jatuh di batu, jatuh di semak duri. Ada yang tidak sempat bertumbuh, ada yang bertumbuh tapi lalu mati. Tapi di tanah yang baik, firman itu pasti bertumbuh dan berbuah. Nah, saudara-saudara, bagian ini sekali lagi mau menegaskan bahwa fungsi dan tujuan sebuah perumpamaan, saya bacakan apa yang saya catat. Fungsi perumpamaan adalah mengungkapkan kebenaran kepada orang yang menanggapi secara tulus, tapi di lain pihak menyembunyikan kebenaran bagi mereka yang dangkal secara rohani. Itu. Sedangkan tujuan perumpamaan adalah untuk menghidupkan akal sehat dan ketulusan para pendengar untuk mempraktikkan kebenaran dari perumpamaan itu. Itu tujuan perumpamaan. Kita lanjut kepada pokok pikiran yang berikut. Ayat 11 sampai 15. Makna perumpamaan itu. Saya kira kita bisa dengan mudah memahami ketika Yesus menjawab pertanyaan dari para murid. Orang-orang banyak itu sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka, dan Yesus menjawab bahwa benih itu adalah firman. Yesus tidak menjawab siapa penabur itu. Dia langsung menyampaikan, menegaskan penabur itu benih adalah firman. Nah, sebagaimana benih, biji-bijian memiliki kehidupan atau berisi kehidupan, demikian juga firman itu berisi kehidupan dan bisa memberi kehidupan. Tanah pinggir jalan ini menggambarkan tentang hati yang keras. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan manusia diciptakan dari tanah
liat, tanah yang mudah dibentuk, kan? Tanah yang baik. Karena itu ada yang bilang, kalau orang ini suka bikin masalah, dia bukan diciptakan dari tanah liat, tapi dari tanah sengketa. Itu kan sindiran juga kan? Kalau kita menabur badai, menuai puting beliung, menuai bencana. Gitu. Nah, saya kira hal itu menjadi pengantar yang cukup untuk kita boleh mengerti bahwa hati kita, hidup kita juga digambarkan sebagai tanah. Karena memang kita terbuat dari tanah. Tapi bukan tanah sembarangan, tanah yang baik. Nah, karena itu hati kita juga digambarkan sebagai tanah. Ada tanah yang keras, hati yang keras, bahkan kekerasan hati membuat benih itu tidak bisa tumbuh. Kekerasan hati juga membuat firman itu diinjak-injak, benih itu diinjak-injak, direndahkan, dianggap tidak bermanfaat. Pernahkah kita tergerak hati ketika jalan di jalan setapak atau di jalan kebun, lalu melihat orang ada tercecer itu padi atau benih apapun, aduh kesiang ada tanaman kote, kan? Orang sebiasa berjalan mar, tiba-tiba orang melewati ke berikut, so ada tanaman di situ. Orang tidak sengaja so tak injak. Mungkin dia bibit rica atau tomat kan. Aduh so sayang so tak injak. Untung kalau masih berkata sayang. Tapi yang dimaksudkan dalam perumpamaan ini memang diinjak-injak. Artinya memang firman itu dianggap tidak berguna, diinjak. Sudah jatuh di tanah keras, jadi wajar juga dia diinjak-injak. Nah, karena itu hal ini mau menyampaikan satu peringatan bahwa yang tidak berguna itu memang akan diambil alih oleh iblis, yang digambarkan seperti burung-burung yang memakan sampai habis sehingga tidak ada lagi. Habis sebelum bertumbuh, sebelum berakar, sebelum bertunas, sudah dimakan. Karena itu orang-orang yang meremehkan firman Tuhan sangat mudah menjadi santapan burung-burung atau iblis. Ya. Tanah yang berbatu-batu seperti gambaran bahwa ini tanah yang tipis, di bawahnya terdapat batu kapur, batu kering, sehingga dia tumbuh sebentar, tapi ketika akarnya menembus batu, menemukan batu, maka dia tidak mendapatkan air, sehingga panas terik tiba, ia layu, kering, dan mati. Ini menggambarkan pikiran dan hati yang dangkal. Jadi bahaya pikiran dan hati yang dangkal ini bisa membuat
benih itu tidak bertumbuh dengan baik, bisa cepat kering ketika datang pencobaan, ketika datang pergumulan, ya murtad. Artinya berbalik karena tidak kuat. Makna perumpamaan yang ketiga, benih yang jatuh di tengah semak duri, tanah yang penuh semak duri, menggambarkan hati yang terhimpit. Hati yang di tanah yang dikepung oleh tanaman-tanaman liar yang tidak berguna, malah membahayakan, mencelakakan, yaitu hawa nafsu duniawi, kekhawatiran, kekayaan dan kesenangan. Setiap orang punya kekhawatiran, dan terkait dengan kekhawatiran itu orang mencari solusi dan berpindah untuk mengalahkan kekhawatiran, mencari kekayaan, mengejar kekayaan dan kesenangan. Benih itu tumbuh bersama dengan semak duri, tapi benih itu tidak kuat karena dia sementara bertumbuh, sementara semak duri itu sudah besar. Maka benih itu tidak mungkin mengalahkan kekuatan dari semak duri. Apakah Yesus membenci kekayaan dan kesenangan? Yang selalu dikecam adalah supaya manusia, orang percaya, jangan khawatir. Karena kekhawatiran ini memang bisa berdampak buruk, membuat orang akhirnya mencari jalan-jalan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, menghalalkan segala cara. Pergumulan, persoalan-persoalan membawa kita dalam kekhawatiran dan kemudian mengantar kita mencari solusi-solusi yang tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan. Bukan berarti Yesus membenci kekayaan dan kesenangan. Tapi yang diperlihatkan di sini bahwa pengejaran terhadap kekayaan dan kesenangan, materialisme dan hedonisme akan bisa menghimpit pertumbuhan firman itu. Kalau hati ini masih lebih kuat menginginkan kekayaan, kejayaan, kehormatan dan kesenangan, maka firman itu akan dikalahkan dan mati. Bertumbuh tapi tidak mampu bertahan. Nah, karena itu hati yang masih mengejar kekayaan dan kesenangan ini merupakan hambatan yang
kuat bagi pertumbuhan benih iman, benih firman. Marilah saudara-saudara kita juga dapat mengerti bahwa pengejaran terhadap materi dan kesenangan ini bisa jadi memanfaatkan Tuhan. Jangan sampai memanfaatkan firman untuk mendapatkan kekayaan dan kesenangan. Ya. Ini bagian dari otokritik terhadap kehidupan gereja. Jangan sampai memperjualbelikan firman atau kebenaran. Ya. Lebih kuat. Karena bagaimanapun ketika Yesus menyampaikan perumpamaan itu, sasaran Yesus bahwa Yesus tahu di antara banyak orang yang berkumpul saat itu, tidak semua mempunyai motivasi yang tulus untuk mendengarkan firman. Memang tujuannya mau mendengarkan pengajaran dan mau mengisi kehidupan mereka dengan kebenaran, yaitu kebenaran firman. Nah, ini juga bisa terjadi dalam kerja pelayanan firman ini. Jangan sampai memanfaatkan firman untuk tujuan mengejar kekayaan dan kesenangan. Tanah yang baik. Inilah hati dan pikiran yang dalam. Mengapa tanah yang baik itu disebut dalam bagian yang keempat, bukan yang pertama? Tanah yang baik dululah, baru kemudian tanah yang keras, baru tanah berbatu, baru tanah berduri. Tapi itulah perumpamaan ini, klimaksnya, ujungnya adalah untuk supaya 3 jenis tanah sebelumnya itu bisa dilupakan, sehingga orang fokus pada hati dan pikiran yang sehat, yang dalam. Karena di tanah yang keras, benih itu tidak menemukan jalan untuk bertumbuh, malah dia diinjak. Di tanah yang berbatu, dia tumbuh tapi kemudian tidak bisa menemukan air karena di bawahnya ada batu. Yang ketiga, dia boleh bertumbuh tapi kemudian dihimpit oleh semak berduri. Yang keempat ini, tanah yang baik, tanah yang tebal, yang dalam, tanah yang cukup vitaminnya untuk memberi kehidupan bagi benih yang ditabur itu. Hati yang dalam, hati yang mau mengisi kebenaran-kebenaran itu sehingga semakin sempurna. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat makna dan implikasi.
Penabur itu menaburkan benihnya secara random, semua tempat. Begitu juga pelayanan firman. Ketika diberitakan kepada banyak orang, kepada semua tempat, tidak selalu ia mendapatkan respons yang baik dan benar. Bahkan juga sebenarnya tidak semua pendengar memiliki hati yang baik. Mengajarkan tentang bahaya atau perumpamaan ini sesungguhnya juga mau menegaskan bahaya pikiran dan hati yang dangkal dan sempit. Membuat benih itu tidak tumbuh, bisa tumbuh tapi mati. Karena itu perlu hati yang dalam, perlu hati yang terbuka, bukan dihimpit oleh semak berduri. Ibarat lahan itu lahan yang terbuka. Nah, saudara-saudara, masalah utama yang mau dikatakan di sini juga adalah hati manusia yang seringkali keras dan berbatu bersemak duri. Bukan soal benih yang ditaburkan, bukan soal siapa penaburnya. Siapapun penabur itu, atau apapun berkualitasnya benih yang ditabur, kalau hati manusia itu keras, berbatu dan bersemak duri, ini merupakan hambatan besar bagi pertumbuhannya. Nah, karena itu setiap penabur pelayan firman haruslah orang yang beriman, haruslah orang yang setia, haruslah orang yang tekun, yang memiliki kemauan kuat untuk bekerja, membajak, dan menyingkirkan bebatuan dan semak duri. Terutama bebatuan dan semak duri yang ada di dalam hati si penabur itu sendiri. Dan seorang penabur, ia harus selalu percaya bahwa sebagian yang ditabur akan menghasilkan buah atau perbuatan-perbuatan yang baik. Walaupun melihat kecewa ada di sana tidak bertumbuh, di sana ada yang bertumbuh tapi kemudian meninggalkan imannya, murtad. Tapi percayalah bahwa semua yang kita tabur itu pasti ada yang jatuh di tanah yang subur. Tidak semua mengecewakan. Inilah yang juga maksud Yesus mengajar murid-muridnya agar meneruskan tugas panggilan menabur benih, memberitakan firman. Walaupun tidak semua orang menerima firman itu, tidak semua firman yang ditaburkan itu mendapat tempat yang tepat. Tetapi harus terus melaksanakan demi ketaatan dan kesetiaan iman kita kepada Tuhan. Nah, kita tahu bahwa banyak orang, termasuk warga gereja,
Gemim Gereja Masih Injili Minahasa telah mendengar, bahkan suka mendengarkan firman. Namun banyak pula yang tidak bertumbuh atau bertambah dewasa dan tidak menghasilkan buah yang baik. Kalaupun sampai menghasilkan buah yang tidak matang atau buah plastik, bilang. Buah yang menarik tapi tidak bisa dimakan. Menarik, bagus. Udah lihat tuh jeruk. Gagah, kuning, matang begitu tapi ternyata plastik. Dan melalui perumpamaan ini kita diajak untuk lebih banyak merenungkan lebih dalam, memeriksa hati kita untuk menjadi tempat yang subur bagi benih-benih kebenaran, supaya menghasilkan buah yang baik atau perbuatan-perbuatan yang baik. Karena itu, hal penting selanjutnya yang harus kita simak dari perumpamaan ini, hal mendengarkan firman itu merupakan satu kebutuhan penting bagi setiap warga gereja. Karena itu diperlukan latihan, kesabaran, dan ketekunan secara terus-menerus. Mendengarkan itu saja perlu belajar, apalagi berbicara tentang firman. Karena tidak semua orang yang bertelinga mendengarkan, dan tidak semua orang yang punya hati mengerti firman itu. Nah, marilah saudara-saudara melalui materi ini kita semakin sadar betapa penting memeriksa hidup kita. Sudahkah hati kita menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, sehingga membuat benih itu bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang berguna, bermanfaat bagi kehidupan ini. Demikian dan terima kasih. Terima kasih. Terkait dengan tema kita atau pembahasan pada pembacaan Alkitab tadi, mungkin menurut pemahaman saya bahwa apa yang sudah disampaikan pendeta tadi sudah jelas untuk kita jemaat sebagai warga jemaat tentang pendengaran dan terutama hati, dua hal pokok. Pendengaran tentang firman, dalam hal ini benih, dan tentang 4 hati tadi. Nah, mungkin saya bertanya kepada pendeta, mungkin pendapat dari pendeta. Di sisi organisasi gereja, kira-kira kalau kita lihat kondisi sekarang, Gereja Masih Injili Minahasa ya secara umum, di manakah posisi dari keempat hati tadi? Ya, artinya ya dari 4 tanah tadi ya, hati ya 4 tanah tadi. Posisi Gereja Masih Injili Minahasa, apakah benih itu atau ya ada di jalan ya,
atau apakah di yang berbatu-batu, atau ada semak duri, dan apakah tanah yang baik. Itu secara organisasi gereja. Nah ini saya ingin minta pendapat dari pendeta tentang posisi gereja masih Injili Minasa. Ya, karena menurut pemahaman saya sebagai warga gereja jelas kita tentu berharap kita punya tanah yang subur. Ya, ketika benih itu ditaburkan masuk dalam hati kita, itulah harapan kita. Tetapi dari sisi organisasi gereja saya belum melihat jelas seperti apa. Nah, mungkin ini saja pendeta untuk bisa diberikan sebagai pemahaman organisasi gereja dengan tema ini. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya tadi melihat dan bertanya, apa maksud dari ayat 10 dalam pembacaan kita tadi? Yang kedua, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada ayat 4 di mana orang banyak yang berbondong-bondong datang dan Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Seorang penabur. Karena mungkin orang yang berkumpul itu tidak semua petani atau mengerti tentang bertani, sehingga timbul pertanyaan yang seperti tadi dalam ayat 9, apa maksud dari perumpamaan ini? Kemudian mengenai benih sendiri, mana disampaikan bahwa benih itu sama dengan firman Allah atau berisi kehidupan dan memberi hidup. Nah, hal ini agak sedikit kayak kontroversi dengan pembacaan kita mulai dari ayat 5 sampai 8, di mana benih itu dia ada yang di pinggir jalan, sehubungan dengan Pak Niko udah bilang tadi, ada di semak duri. Nah, pemahaman kami apabila benih itu berbentuk firman Allah, jadi mau tanah model bagaimana, mau hati keras seperti batu bagaimanapun, yakin dan percaya bahwa firman itu tetap akan tumbuh dan berbuah lebat. Demikian pendeta, mohon pencerahan selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas tanggapannya yang responsif. Inilah tanda-tanda dari tanah yang subur, tanah yang baik, tanah yang dalam. Yang ingin mau menggali, mengetahui lebih jauh, lebih panjang, lebih dalam. Ya. Dan bukankah itu yang juga direspons oleh Yesus? Ketika murid-muridnya ingin bertanya, mereka tidak puas, sehingga bertanya, apa maksud perumpamaan itu? Nah, perumpamaan itu sekali lagi hendak menggambarkan tentang keadaan umum setiap manusia, kondisi pada umumnya yang dihadapi oleh gereja, sifat atau jenis-jenis tanah itu satu kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Nah, karena itu ketika Yesus menegaskan
arti daripada perumpamaannya, maka sebenarnya penginjil Lukas mau katakan, inilah orang-orang yang tulus mengikut Yesus. Mereka ingin tahu isi firman yang sesungguhnya. Karena itu ketika kita melakukan ibadah pas, ikut sapa seperti ini, berdiskusi tentang firman, itulah yang dikehendaki Tuhan. Kita berusaha mendalami, tidak seperti orang banyak yang berbondong-bondong, tidak jelas motivasinya. Ketika disampaikan perumpamaan, mereka tidak mengerti dan tidak mau mengerti, lalu meninggalkan perkumpulan itu. Tapi murid-murid benar-benar orang-orang yang setia dan mau mendengarkan dan mau terus mengisi dengan kebenaran-kebenaran yang lebih kuat. Artinya murid-murid inilah orang-orang yang menyiapkan hati mereka sebagai tanah yang baik. Namun perumpamaan ini bagi Yesus, dia mau mengingatkan, memberi pencerahan kepada murid-muridnya bahwa ketika mereka juga nanti sebagai penabur, mereka akan menghadapi kenyataan yang sama. Dan kenyataan itu tidak boleh menghambat ataupun menghalangi mereka untuk terus menabur benih atau menyampaikan firman. Kenyataan ada yang jatuh di jalan, ada yang jatuh di berbatu, ada yang jatuh di semak duri. Ada orang-orang yang seperti itu dalam kehidupan ini. Namun gereja tidak boleh menyerah untuk terus memberitakan Injil. Nah, karena itu 4 jenis tanah adalah gambaran tentang sifat-sifat manusia. Sifat jenis tanah, sifat jenis manusia. Kemudian tanggapan saya terhadap pertanyaan pertama tadi, saya kira merupakan satu kenyataan yang tidak boleh kita pungkiri atau hindari atau kita tidak boleh mengelak. Gereja sementara dihimpit oleh semak duri. Karena godaan, kekayaan dan kesenangan itu bisa terjadi bukan hanya perorangan, tapi juga secara organisasi. Tapi mudah-mudahan saya belum tepat benar, tapi paling tidak itulah siapa yang tidak mau hidup sejahtera? Siapa yang mau selalu hidup dalam kekhawatiran? Tapi bukankah seringkali kekhawatiran itu diizinkan Tuhan, bahkan menjadi alat Tuhan supaya kita lebih mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan upaya manusia, akal budi kita. Yesus menghargai, mengapresiasi keinginan murid-murid itu untuk bertanya, untuk mencari tahu lebih dalam, mengapresiasi logika yang berjalan, menghidupkan logika ini, akal
tapi akal sehat. Tapi kalau selalu mengandalkan akal, nah ini sangat berbahaya. Kita harus lebih mengutamakan iman dan pengharapan bahwa seindah, sebaik apapun, seideal apapun rencana-rencana dan usaha kita, Tuhan punya rencana jauh lebih indah, lebih baik. Ini yang seringkali kita lupakan. Sehingga gereja sering juga terjebak pada kerja manusiawi itu, yang terlihat secara fisik, sehingga kerja Tuhan yang tidak terlihat secara fisik tidak lagi diberi tempat, sehingga terjadilah pengkultusan kepemimpinan, sehingga seorang pemimpin itu dianggap berjasa ini itu. Padahal dalam gereja, dalam teologi pelayanan itu tidak ada keberhasilan sebuah gereja itu karena pemimpinnya, karena manusianya. Ini bahaya yang menghimpit. Sehingga seorang pemimpin itu selalu berusaha untuk merangkul pendukung sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Padahal perumpamaan ini justru memberi kita hikmat bahwa kita memang sebagai gereja harus menghadapi sifat atau jenis-jenis tanah yang berbeda-beda ini. Dan karena itu tidak perlu kita khawatir. Karena itu semua akan kembali kepada masing-masing pribadi. Keputusan itu ada pada masing-masing kita. Seperti yang saya katakan atau ditegaskan dalam implikasi tadi, pada akhirnya perumpamaan ini mengajak kita untuk semakin banyak merenung, memeriksa hati kita. Kita ini jenis hati, jenis tanah yang mana? Tanah pinggir jalan, tanah berbatu, atau tanah bersemak duri, atau tanah yang baik? Maka sekali lagi saya melihat itu ancaman yang sedang kita hadapi adalah seperti semak duri yang menghimpit. Karena itu marilah bersama-sama ketika kita boleh melihat, menyadari itu, kita mulai membersihkan semak duri itu di dalam tubuh gereja ini. Kita ini sudah teruji sesungguhnya dalam perjalanan bersama selama 91 tahun. Nah, karena itu ini memberi rasa percaya bagi kita bahwa kita bisa menyingkirkan semak duri itu supaya jangan sampai menghimpit dan membuat kita mati. Mati dalam pengertian tidak lagi menghasilkan buah-buah firman yang nyata dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Gereja kita memang seperti tidak ada suara lagi kenabian
di tingkat nasional. Padahal gereja kita hidup di tengah-tengah bangsa yang menghadapi bermacam-macam pergumulan, korupsi di mana-mana, berbagai kejahatan, bahkan money politik. Apakah itu kita anggap bukan masalah dalam kehidupan gereja di tengah-tengah masyarakat? Nah, bagaimana gereja sekarang menaburkan benih-benih kebenaran yang berisi kehendak Tuhan di tengah kondisi seperti ini? Walaupun mungkin masih ada hati-hati seperti pinggir jalan, hati berbatu dan bersemak duri, gereja tidak boleh berhenti untuk bersuara. Karena ketika kita tidak bersuara, berarti kita menyetujui hal-hal yang sebenarnya tidak beres di depan mata kita sendiri. Tabur, sebarkan Injil, beritakan kebenaran. Bisa jadi ada tanah yang baik yang menunggu untuk ditaburi benih. Tapi karena gereja tidak menaburinya, karena semakin sedikit yang menabur kebaikan, maka yang lebih banyak bertumbuh adalah semak duri. Inilah kira-kira gambaran yang bisa saya sampaikan, supaya gereja betul-betul mendalami berbagai persoalan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai warga masyarakat bangsa dan negara. Masa lembaga-lembaga tertentu yang bukan non gerejawi justru lebih tajam menyoroti persoalan-persoalan. Karena itu Yesus mau bilang, kepada kita telah dikaruniai rahasia kerajaan Allah. Orang so tahu itu rahasia kerajaan Allah melalui pengajaran Yesus, melalui firman-Nya. Kerajaan Allah itu adalah kerajaan damai sejahtera, pemerintahan Allah yang mengutamakan kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Nah, jangan sampai gereja melupakan ini, bahwa gereja ada untuk menghadirkan kerajaan Allah, kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Kita harus bisa membedakan diri atau kedudukan kita sebagai murid atau sebagai gereja Tuhan dengan orang-orang lain. Mengapa kepada orang-orang lain Yesus menyampaikan perumpamaan? Karena Yesus mau menguji apakah mereka mau mencari tahu isi perumpamaan itu, ingin mendalami perumpamaan ini, atau cuma suka dengar. Karena itu Yesus menyukai orang yang mau bertanya. Karena bertanya berarti kita mau mencari kebenaran yang lebih pasti. Logika juga harus berjalan, akal sehat itu harus diberi tempat dalam gereja. Karena akal sehat jugalah yang harus menggali ilmu dan pengetahuan. Firman itu berkuasa, memang punya kuasa, tapi dia punya kuasa kalau ada di hati yang subur. Dia akan bertumbuh dan menghasilkan buah, hati yang terbuka. Kalau hatinya memang, karena itu persoalannya bukan benihnya,
bukan pun siapa penaburnya. Masalahnya adalah jenis tanah. Itu inti dari perumpamaan ini. Benih itu berkuasa memberi hidup, tapi tanahnya tidak mau memberi hidup, ya. Malah benih itu diinjak-injak, maka diambil oleh iblis, oleh burung. Benih itu juga bisa tumbuh, tapi ketika dia tidak menemukan air, suplemen yang dia butuhkan, maka dia kering ketika matahari panas terik. Ini kan logis kan? Yesus berangkat dari kenyataan yang logis, gitu. Dan kejadian yang nyata terjadi di sekitar, dan orang-orang yang mendengarkan sebenarnya mengerti, tapi mereka tidak mau mendalami, atau mungkin tersinggung. Orang ini sudah DP maksud tanah di pinggir jalan. Artinya mungkin itu kritik yang terlalu keras, yang belum bisa dicerna dan tidak bisa diterima. Karena itu sifat tanah yang subur itu yang siap menerima kebenaran, siap dikritik, siap ditegur keras. Itulah yang akan menyuburkan benih itu bertumbuh berbuah dalam ketekunan. Dalam ketekunan artinya berkelanjutan, bertahan. Tidak cuma berbuah sekali habis itu sudah, tapi berbuah terus menerus. Itu berbuah dalam ketekunan maksudnya. Jangan cuma berbuah sekali. Nah, hati yang subur, hati yang terbuka, hati yang baik, ini kunci. Mendengarkan itu juga hal penting yang sangat diperlukan. Mendengarkan firman. Tapi mendengar dalam pengertian bahasa Yunani di sini, mendengar, memahami, mengerti. Gitu. Saya kira inilah yang bisa saya sampaikan. Mungkin hal-hal lain bisa kita diskusikan. Memang menarik dan mendalam bacaan ini. Nah. Tapi waktu kita sangat terbatas. Mungkin ini bisa kita diskusikan di tempat atau di kesempatan yang lain. Terima kasih. Kita masuk dalam penutup. Doa penutup dan juga doa persembahan akan dibawakan oleh Penatua Jeffrey Kaunang. Disilakan. Demikianlah program Kusapa kita pada saat ini telah berakhir dan berjalan dengan baik. Puji syukur kepada Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang Maha Kuasa. Kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur limpah terima kasih Tuhan, karena kembali hati kami telah ditaburi dengan benih-benih firman-Mu. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur bagi firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat bertumbuh dengan baik dan bahkan berbuah dengan lebat. Dan itu dapat kami pakai di dalam kelanjutan kehidupan kami. Bagi hamba-Mu yang terkasih Bapak Pendeta Andrew Awi, yang telah menaburkan firman pada malam hari ini, biarlah kasih-Mu dan penyertaan-Mu senantiasa bersama dengan dia. Demikian juga untuk keluarga Awi Tombokan. Biar selalu mendapatkan kasih-Mu. Engkau selalu menyertai, memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan dan kekuatan di dalam mereka menebarkan firman-Mu dimanapun mereka menjalankan tugasnya. Tuhan Bapa kami dalam sorga, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, dan biarlah Engkau senantiasa menyertai kami
melindungi kami sepanjang perjalanan kami, dan kami selalu mendapatkan kasih-Mu yang besar. Tuhan Bapa dalam sorga, kami telah memberi sebagian daripada apa yang telah kami siapkan menjadi persembahan kami pada malam hari ini, Tuhan. Berkatilah itu, biarlah itu berguna bagi kemakmuran dan juga berguna bagi kebesaran serta kemuliaan nama-Mu melalui gereja kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada-Mu atas nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah seluruh rangkaian acara program Kusapa di malam hari ini, dan tentu saja diucapkan banyak terima kasih kepada pemateri Bapak Pendeta Andrio Maxirio Awi. Tuhan Yesus memberkati.